Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya After Ramadan dengan NIM 28920500069 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Kampus Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan mengerjakan ujian akhir semester saya di mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Aden Sudarman, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana Islam membangun persatuan dalam keberagamaan. Yang pertama ada menelusuri konsep keberagamaan Islam dan membangun persatuan umat dalam keberagaman. Umat Islam sebagaimana umat-umat beragama lainnya, Islam juga terdiri dari beberapa mazhab dan keyakinan religius. Sebagai contohnya, di Indonesia terdapat Nahdlatul Ulama atau NU dan Muhammadiyah. Masing-masing memiliki corak khas dalam keyakinan religiusnya. Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah merupakan dua organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia. Kedua organisasi ini memiliki kekayaan budaya yang sangat besar manfaatnya bagi bangsa Indonesia. Selain NU dan Muhammadiyah, di Indonesia masih banyak ormas Islam lainnya. Ada yang bertaraf nasional dan juga yang bertaraf regional. Dalam pergumulan bermasyarakatan, secara historis di antara penganut masing-masing ormas pernah terjadi gesekan pemikiran, mulai dari debat sampai saling merendahkan pemikiran ormas Islam lainnya. Secara berangsur-angsur, gesekan-gesekan keyakinan religius di antara ormas-ormas Islam menjadi hilang. Faktor penyebabnya mungkin karena kesadaran masing-masing orang dalam ormas yang berbeda dan untuk membina kerukunan antara umat dan antar umat beragama dalam rangka membangun persatuan bangsa. Dengan terbukanya informasi dan komunikasi serta dengan mudahnya transportasi antar daerah, maka arus masuk keyakinan religius yang berbeda semakin mudah. Keberagaman mazhab bermasyarakat Muslim Indonesia disebabkan faktor masyarakat bersekolah ke negeri Muslim lainnya, atau karena faktor keberhasilan dakwah keyakinan religius yang berbeda sehingga menganut keyakinan religius dari negeri-negeri Muslim lain. Para ulama dan cendekiawan Muslim menggagas perlunya kesatuan umat yang lebih kenal dengan ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan Muslim. Yang kedua ada menanya tentang konsep keberagaman Islam dan membangun persatuan umat dalam keberagamaan. Melihat beragamnya mazhab dan keyakinan religius, sebagian ulama dan cendekiawan Muslim menggagas ukhuwah Islamiyah dengan menelusuri pergulatan mazhab dan keyakinan religius di Indonesia. Di Indonesia terdapat 3 model ukhuwah Islamiyah yang diperjuangkan kaum muslimin. Yang pertama, ukhuwah Islamiyah terbatas dalam rumpun Sunni, yaitu NU, Muhammadiyah, Persis, dan Islam Sunni lainnya. Yang kedua, ukhuwah Islamiyah yang lebih luas hingga mencakup Islam Syiah. Yang ketiga, ukhuwah Islamiyah yang lebih luas lagi hingga mencakup Ahmadiyah dan Islam liberal. Yang ketiga, ada menggali historis, sosiologi, dan teologis tentang konsep keberagaman Islam dan membangun persatuan umat dalam keberagamaan. Yaitu ada menggali sumber historis dan sosiologi tentang konsep keberagaman Islam dan membangun persatuan umat dalam keberagamaan. Ada awal lahirnya mazhab dalam Islam. Perbedaan mazhab muncul ketika Nabi Muhammad SAW wafat. Ketika para sahabat akan menetapkan tokoh yang paling layak untuk memimpin umat menggantikan Rasulullah. Baik muhajirin maupun ansor masing-masing merasa memiliki layak memimpin umat, dan pada akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menetapkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sebagai khalifah yang disetujui oleh kaum Ansor. Adanya pentingnya mengenai mazhab. Sedikitnya ada 4 alasan kita perlu mengenal mazhab dalam Islam. Yang pertama, adanya beragam mazhab dalam Islam merupakan realistis yang harus dipandang sebagai kekayaan budaya Islam. Kedua, beragam mazhab memungkinkan kita banyak pilihan untuk mengatasi permasalahan hidup modern. Ketiga, tanpa mengenal mazhab, orang akan bingung karena beragam pemikiran dan hukum Islam yang berbeda dan bahkan saling bertentangan. Mazhab fikih di Indonesia. Hadratus Syaikh Hasyim Asy'ari atau pendiri NU dalam risalah Ahlus Sunnah Jamaah pada bagian dasar Jamiah NU menegaskan perlunya menggali 4 mazhab. Selanjutnya ada menggali sumber teologis tentang konsep keberagamaan Islam dan membangun persatuan umat dalam keberagamaan. Adanya penyebab mengapa hasil ijtihad para mujtahid berbeda. Yang pertama dilihat dari sifat lafal yang ada. Terkadang dalam satu lafal mengandung makna ganda. Terkadang kedua makna tersebut bahkan bersifat hakiki.
Contoh kecilnya adalah lafal kuru dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 228. Ulama Hanafiyah memaknai sebagai haid, sedangkan ulama Syafi'iyah memaknai kuru sebagai tur atau suci. Implikasi hukumnya jelas sangat berbeda. Kasus di atas merupakan contoh yang sangat sederhana untuk proses dan hasil ijtihad dengan maksud agar mudah dicerna. Bahwa lafal Al-Quran dan As-Sunnah itu demikian adanya sehingga terkadang menimbulkan perbedaan pahaman atau khilafah. Adapun menurut tokoh Persatuan Islam almarhum Ustadz Abdurrahman, sebab timbulnya perbedaan mazhab adalah yang pertama untuk memperoleh suatu keterangan pada masa imam hidup tidak semudah seperti sekarang. Selain tempat para guru satu dengan guru lainnya yang berjauhan, jumlah hadis-hadis yang diterima masing-masing guru kadang tidak sama. Yang kedua, ada teknik mencetak belum ada seperti sekarang. Adanya qaul qadim dan qaul jadid membuktikan bahwa keterangan itu berangsur-angsur diperoleh atau dapat dalam urusan duniawi, terjadi perubahan dalam bermasyarakat. Yang selanjutnya ada membangun argumen tentang konsep keberagaman Islam dan membangun persatuan umat dalam keberagamaan. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 213 terdapat maksud saat umat manusia dipimpin oleh seorang nabi, maka manusia itu adalah satu umat. Setelah nabi wafat, umat menjadi terpecah belah ke beberapa golongan mazhab. Kemudian Allah mendatangkan nabi lain dengan tujuan untuk memberikan petunjuk tentang agama yang benar. Namun sebagian umat ada yang mengikutinya, sebagian lagi tidak. Oleh karena itu, seiring berjalannya zaman, maka semakin banyaklah agama, mazhab, dan keyakinan religius. Dengan demikian, ketika agama Islam didatangkan oleh seorang nabi di Mekah dan Madinah, para ahli kitab enggan beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai isi dari Quran surat Ali Imran, sesungguhnya agama yang diridhoi dan sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah cepat hisabnya. Kemudian jika mereka mendebat kamu tentang kebenaran Islam, maka katakanlah, aku menyerahkan diriku kepada Allah dan orang-orang yang mengikutiku. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi Alkitab dan kepada orang-orang yang ummi, apakah kamu mau masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk dan mereka berpaling. Dan ketika mereka berpaling, maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan ayat-ayat Allah, dan Allah akan maha melihat akan hamba-hambanya. Yang kelima, mendeskripsikan konsep keberagamaan Islam dan membangun persatuan umat dalam keberagamaan. Pada masa lalu, jika berbicara tentang mazhab, konotasi umat Islam adalah 4 mazhab. Namun kaum muslimin sekarang memiliki konotasi lain, yaitu mazhab Ja'fari. Adapun bagi kalangan pelajar agama yang dimaksud dengan mazhab bukan sekedar mazhab fikih, melainkan juga mazhab teologi, tasawuf, dan bidang lainnya. Dengan kemajuan teknologi, kita akan mengetahui beragamnya mazhab dalam Islam. Kaum awam sekalipun bahkan akan menyaksikannya. Ketika menyadarkan kesalahan kaum tradisionalis pada masa lalu, kaum modernis awam sering mendengungkan bahwa pusat Islam adalah Mekah. Kaum modernis awam sering berdalih bahwa penziarah haji dilarang melakukan tabaruk dan tawasul, bahkan di makam Nabi sekalipun. Akan tetapi, kaum modernis awam dilawan oleh kaum tradisionalis. Para penziarah haji dan penonton televisi di tanah air menyaksikan betapa beragamnya cara sholat di Masjidil Haram. Inilah mengapa perlunya kita belajar perbedaan mazhab dalam Islam agar kita bersikap toleran dan akhirnya uwah dan Islamiyah terwujud. Oke, mungkin itu aja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.